I feel like I'm losing my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Petunjuk Akhirat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. Tadi malam ya, tanggal 10 Agustus 2025, tepatnya hari Ahad di Masjid Istiqlal ya, terselenggara Jatma Aswaja dengan jargon ya, zikir kebangsaan dan ikrar bela negara. Kalau kita cermati dengan seksama, menurut kami itu bullshit lah. Bagaimana mungkin seseorang yang mengaku bela negara tetapi di situ itu terdeteksi memalsukan makam, membelokkan sejarah. Ini kan menjadi lucu dan diperkuat dengan diselenggarakannya acara Jatma Aswaja. Ngakunya sih paling NU sendiri, akan tetapi faktanya 180 derajat bertolak belakang. Kenapa demikian? NU sudah mempunyai banom namanya Jatman. Bagi pengamal thoriqoh bisa langsung gabung. Ketika tidak lagi menjadi ketua Jatman, akhirnya bikin tandingan. Walaupun mereka mengatakan keberadaan Jatma Aswaja ini bukan dalam rangka menandingi NU dengan narasi yang dibuat katanya sangat akrab dengan PBNU dan lain sebagainya. Tapi menurut kami ini bullshit juga. Iya, karena buktinya mengkondisikan orang untuk hadir dan narasi-narasi yang dibangun ini luar biasa menurut kami. Apakah ini yang katanya itu bukan menandingi? Bagi yang berpikiran kritis tentu akan menyimpulkan ini adalah sebuah tandingan, dan ini menurut kami ya ancaman juga gitu lah. Apalagi ketika ditelusuri ternyata sanad kemursidannya itu diragukan, kan begitu kan. Nah, kembali lagi acara Jatman kemarin ya, yang di situ tuh dalam bannernya itu menghadirkan presiden kita Pak Prabowo, ya kan, besar, terus sejajar dengan sang sufi dunia itu. Wah, ini terus mengundang beberapa menteri. Ya tentu kalau kita cermati bareng-bareng ya, kita bisa menarik kesimpulan. Alhamdulillah presiden kita, Kapolri kita, Panglima TNI kita tidak hadir. Yang hadir di acara tadi malam itu yang menteri-menteri. Terus yang lebih lucu lagi, ketika acara pelantikan Jatman itu diundang, tidak hadir, justru kalau menurut kami ya memberikan tempat dan datang karena bukti rekaman videonya itu ada. Ada salah satu menteri, tidak usah kami sebutkan, pasti semuanya tahu itu loh. Wah, ini semakin ramai ini, semakin ramai saudara-saudaraku. Iya, dia kan termasuk di jajaran PBNU, pengurus PBNU kan. Ketika pelantikan Jatman datang dengan alasan sibuk dan lain sebagainya atau bukan memenang wilayahnya itu, tapi ini semakin menguatkan ini berada di barisan mana, iya kan? Jadi menteri-menteri yang hadir itu ya boleh dikatakan ya jongosnya mereka, begitu saudara-saudaraku. Dan acara Jatman kemarin malam itu ya, itu tidak lebih dari
penggalangan dana, karena yang diundang itu para menteri-menteri. Jangan sampai nanti terjadi MUU atau apa kan, wah ini kan bisa kita lihat bareng-bareng saudara-saudara itu. Ya, kalau kita petakan ya, yang mendukung mereka itu ya orang-orang itu saja. Dan ini sebuah bukti mereka itu berada di barisan mana itu sangat mudah. Kami sering mengatakan, kenapa sih yang mendukung para Habib ini kalau tidak FPI, ya NU garis lurus, atau Islam-Islam yang di situ itu radikal. Nah ini fakta. Ya, terus kalau ada warga NU yang di situ mendukung mereka, ya dipertanyakan, kenapa kok bisa? Karena apa? Secara fikroh siasi, mereka itu beda. Lisan itu memang tidak bertulang. Makanya kalau istilah orang Jawa mencela menceri, ya kan? Lidah tidak bertulang. Makanya jargon acara kemarin malam ya, yang mengusung tema zikir kebangsaan, ikrar bela negara, di mana bela negaranya? Menurut kami bullshit. Duh, seseorang yang di situ itu betul-betul zahiron wa batinan bela negara, tentu tidak akan memalsukan sejarah, tidak akan bikin makam palsu dan makam pribumi berubah namanya menjadi bin Yahya. Tentu seperti itu kan. Akan tetapi ya seperti itulah kelakuan-kelakuan mereka. Jadi acara Jatma kemarin ya, kalau menurut analisa kami itu tidak lebih dari acara penggalangan dana saja, seremonial saja. Dan ketidakhadiran Presiden kita, Pak Prabowo, Bapak Kapolri, Panglima TNI, ini semakin menguatkan bahwa pemerintah sebenarnya sudah respon, sudah tahu perilaku mereka. Makanya apa yang disampaikan Cak Imin tempo hari, Pak Prabowo sudah ragu dengan Pak Lawi, kan itu. Ini semakin kuat dengan ketidakhadiran beliau di acara Jatma Aswaja. Berarti apa? Pemerintahan Pak Prabowo sudah memberikan sinyal-sinyal, sudah tahu siapa sebenarnya mereka, ya kan? Narasi-narasi yang dibangun seperti ikrar bela negara dengan perilaku haliah mereka itu bertolak belakang. Sehingga ya ini bukan rahasia umum lagi. Iya, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika kebenaran datang maka kebatilan akan musnah. Jelas ini, tidak ada rumusnya. Kebohongan sekalipun serapat apapun menutup kebohongan. Kebohongan itu ibarat bangkai yang busuk, suatu ketika akan terendus juga. Dan kita semua sudah menyaksikan bagaimana publik bisa memberikan penilaian, sekalipun mereka berkoar-koar, akan tetapi umat hari ini sudah cerdas, termasuk Pak Prabowo, para petinggi-petinggi kita ini sudah tahu siapa sebenarnya mereka. Nah, terima kasih saudara-saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.